Tentukan ceruk pasar yang mau Anda targetkan siapa, kemana, branding, apa segala macam itu akan mengikuti gitu ya. Nah, customer Anda ini coba deh secara statistik dilihat gitu ya. Mereka itu kategorinya yang seperti apa kebanyakan rata-rata gitu ya, atau yang mendominannya gitu ya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Coaching for Business. Nah, teman-teman, pada sesi kali ini kita mau bahas nih siapa di sini yang sedang mendirikan bisnis atau bisa disebut sebagai bisnis pemula. Nah, teman-teman, hari ini kita mau bahas nih apa aja sih yang harus dilakukan sebagai bisnis pemula. Kita simak penjelasan dari Coach Aditya Mijaya yuk. Ya, langkah awalnya adalah tentukan ceruk pasar yang mau Anda targetkan siapa, kemana, branding, apa segala macam itu akan mengikuti gitu ya. Yang penting kita dapat dulu ceruk pasar kita kemana. Anda produknya apa nih gitu ya. Mungkin di sini ada dua owner yang punya produk yang jenis produk yang sama, tapi mungkin ceruk pasarnya beda. Itu bisa terjadi loh gitu ya. Saya misalnya, saya coach saya ini ceruk pasarnya kemana? Di sini juga mungkin ada yang coach, tapi ceruk pasarnya berbeda gitu ya. Nah, ada yang jual apa? Gorengan mungkin gitu ya. Gorengannya mau ceruk pasarnya kemana gitu ya. Jadi bahkan produk-produk yang sepertinya komoditas itu bisa loh dibuat ditentukan ceruk pasarnya gitu. Misalnya sembako itu kan komoditas ya. Toko yang menjual bawang merah atau bawang putih aja gitu kan, itu bisa mentargetkan ceruk pasar berbeda gitu. Di pasar dengan yang di Swalayan atau supermarket ya, itu ceruk pasar berbeda padahal produknya yang dijual sama komoditas gitu ya. Jadi pertama saran saya adalah betul-betul memikirkan dulu ceruk pasarnya apa ya, kemudian baru tentukan bagaimana strategi marketing yang tepat yang bisa meleverage gitu ya orang-orang yang tertarik dengan Anda gitu, dengan produk Anda itu. Caranya bagaimana Pak untuk bisa menentukan ceruk pasar kita gitu ya. Teman-teman yang sudah jualan, yang sudah berbisnis tahun lebih gitu ya, tentu sudah ada kan populasi atau data customer Anda gitu ya. Nah, customer Anda ini coba deh secara statistik dilihat gitu ya. Mereka itu kategorinya yang seperti apa kebanyakan rata-rata gitu ya, atau yang mendominannya gitu ya. Nah, dari sisi usia mungkin, dari sisi jenis kelamin, dari sisi pekerjaan yang mereka ini gitu ya, dari sisi lokasi, dari sisi macam-macam. Anda bisa kategorikan bermacam-macam nih gitu ya. Karena mungkin setiap industri atau setiap jenis bisnis itu beda-beda kategorinya gitu ya. Ya, yang saya sebutkan tadi itu yang umum gitu ya. Mungkin ada yang lebih spesifik lagi gitu ya. Kalau kita korpora ya tentu sampai kategorinya sampai ke perusahaan industri apa yang biasanya yang cocok dengan kita gitu, yang sering repeat order sama kita. Itu menunjukkan bahwa ya itu adalah ceruk pasar kita. Sudah berbisnis setahun lebih gitu ya. Kalau yang masih nol, masih belum sama sekali, lebih gampang lagi. Kalau itu mah tinggal tentuin aja Anda maunya apa gitu ya, sesuai dengan value-value Anda sebagai penjual, sebagai pebisnis gitu ya. Anda tentukan sendiri aja ceruk pasar yang mau Anda targetkan produknya gitu ya. Tentu harus yang masuk akal ya produknya. Kalau obat anti jerawat ya tentunya mau nggak mau adalah kepada orang yang sedang jerawatan. Kan nggak mungkin Anda jual kepada orang yang sedang sakit encok atau nggak cocok gitu ya. Ya, jadi tetap ditentukan sesuai dengan yang masuk akalnya dan Anda sendiri value-nya gitu ya. Anda, saya senang dengan dunia anak muda misalnya. Anda bisa kemas produk Anda yang untuk mentargetkan dunia anak muda gitu kan. Ya, jadi nggak sembarangan lagi, nggak serampangan lagi gitu ya. Saya sih maunya semuanya coach gitu, semuanya beli. Ya iyalah, saya juga mau gitu kan. Bisa gitu ya. Bisa aja kita bisa mentargetkan ke seluruh Indonesia. Ya, tapi dananya gede gitu kan, budgetnya gede. Yang bisa ya perusahaan-perusahaan multinasional yang sudah besar gitu, yang sudah nasional dan atau multinasional. Contoh yang iklan-iklan di TV gitu kan, produk-produk consumer goods di TV itu mereka menjangkau seluruh Indonesia dengan target ke semua orang. Itu pun tetap aja mereka ada target marketnya gitu ya. Sabun aja, sabun Lifebuoy dengan sabun Dove misalnya, itu kan target marketnya berbeda gitu. Walaupun menggunakan TV gitu ya. Jadi tetap aja mau nggak mau mereka juga harus mendapatkan target market tertentu gitu ya. Nggak bisa semuanya juga gitu. Ya paling tidak 80%-nya lah. 20%-nya ya orang yang mau coba-coba beli dari target market yang berbeda bisa aja kan gitu. Jadi itu sih ya, yang pertama fokus ke bagaimana bisa menentukan target market dan fokus meleverage strategi marketing Anda. Itu dulu sih. Karena ya di bisnis di awal-awal itu kan survival dulu ya. Lagi merintis-merintisnya gitu ya Coach ya. Pasti kadang kan juga banyak ya, khususnya saya gitu ya Coach ya,
pengen diriin bisnis tapi langsung instan. Tapi itu mustahil terjadi ya Coach ya, kalau dalam dunia bisnis sendiri menurut Coach Adit. Bisa langsung instan nggak sih Coach? Kalau beli franchise pun perlu usaha nggak ya? Nggak bisa juga tinggal gitu aja udah beli ditinggal, enggak ya. Perlu ada usaha yang di awal gitu ya. Ya tetap ya berarti ya nggak bisa ya secara instan menurut saya ya. Dalam kadar tertentu ada effort yang harus kita lakukan dan ada naik turunnya, ada jatuh bangunnya dulu gitu. Oke. Nah, kepada Bapak Ibu teman-teman semuanya nih yang sudah bergabung di grup webinar, ada pertanyaan boleh banget ditulis di kolom komentar. Pengen kita bahas-bahas nih, masih Ai tunggu juga. Tahu juga Bapak Ibu yang mau langsung berbicara dengan Coach Adit, boleh di raise hand ya supaya bisa kita mungkin ada yang bisa sharing sudah pernah menerapkan leverage yang mana nih dan gimana hasilnya gitu. Mungkin kita bisa sama bahas ya. Selamat sore Coach. Selamat siang Kak Yulian. Ya. Iya. Mengenalkan dulu dong. Dari mana? Dari Palembang Coach. Wush, Palembang. Gimana nih Kak Yulian? Coach, saya kan baru mulai jadi reseller awal 2020 ya. Nah, ini saya ada keuntungan, saya nambah supplier, nambah produsen, nambah link lagi. Kira-kira bagus ya Coach. Sekarang udah sekitar 15-20 produsen Coach. Iya. Udah 2 tahun dulu. Tahu bagus enggaknya adalah tujuannya apa gitu. Anda tetapkan dulu tujuannya. Ada tujuannya apa nih gitu. Dari situ tinggal dievaluasi kan. Tujuan dan hasilnya gimana? Biar lengkap toko online kita Coach. Jadi kan biar lengkap. Tujuannya biar lengkap apa? Ya biar pemasukan lebih datang dari segala sisi gitu ya, segala sisi. Iya. Oke lah. Kalau itu bisa didetilkan lagi tujuannya. Nah sejauh ini, saya jadi coaching nih ya. Sejauh ini gimana hasilnya? Apakah sudah sesuai dengan yang tujuan itu? Lumayan sih. Mungkin kan kalau cuma 1-2 produsen kan orang lihat nggak ada ini langsung scroll langsung itu kayak gitu kan. Jadi kita kayak mau kayak media lah, media online yang lengkap gitu. Oke, iya ya. Oke, kalau gitu jadi menurut Anda gimana? Pertanyaan coaching. Ya jadi intinya adalah ya bagaimana tahu sih apakah strategi leverage kita itu berhasil. Tentukan dulu tujuannya apa. Tujuan yang mau dicapai dengan leverage ini apa. Jadi bukan hanya untuk Pak Yulian ya, tapi yang lain gitu ya. Jadi kalau katanya bahasa Inggris apa leverage? Daya ungkit. Daya ungkit teman-teman Bapak gitu ya. Strategi daya ungkit Bapak itu berhasil atau enggak kalau dengan menerapkan itu maka goal Anda atau target Anda tercapai. Iya. Itu adalah kebetulan saat ini kan saya baru pakai WA group Coach, nggak bisa nyetok barang kan, baru media sosial WA group, nggak kayak di Shopee kan harus nyetok barang. Jadi yang jadi seller kan kita kan WA group aja, jadi di produsen langsung ngirim kan, kayak gitu. Dropship nanti di seller kayak gitu ya. Udah berapa tahun berarti Pak menggunakan cara ini? Masuk 22, masuk 4 tahun mungkin ya. Wow. Oke. Bagus ya, sudah melewati 2 tahun pertama, 3 tahun pertama. Iya, saya kan ikut ini, kata Jack Ma kan, orang terkaya nomor 10 besar di China. 3 tahun pertama, dia 0 rupiah penghasilannya. Ya, makanya terbiasa di 3 tahun pertama ya. Iya, dia 0 rupiah. Saya nggak 0 rupiah benar, setiap tahun Coach, ada. Terus aja, terus ikutin dia ya. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa sampai 5 tahun, 10 tahun Pak ya. Iya. Ya karena menurut survei juga apa yang ngomong ya, Brad Sugar atau siapa gitu, atau Jack Ma juga kali yang ngomong ya. 80% bisnis itu akan tutup dalam 10 tahun pertama gitu ya. Mungkin orang udah bosan lihat yang dikit. 10 tahun yang kedua dari 20% yang survive itu 10%-nya akan tutup juga gitu. Jadi betul-betul di sini butuh leverage ya, karena 10 tahun itu pasti setiap tahunnya itu perkembangan zaman berubah gitu ya. Zaman tuh selalu berkembang dan berubah. Butuhkan leverage baru yang terus ditingkatin gitu ya. Jadi inovasi di sini ya. Menerapkan leverage yang berbeda-beda setiap zaman itu kan namanya inovasi juga tuh ya. Artinya itu penerapan dari inovasi. Nah, Pak Yulian tadi bisnisnya apa? Online ya? Online. Oke. Jualnya apa?
macam-macam, ada buku-buku, ada buku Islami, ada buku umum. Terus berkembang-kembang elektronik juga kan, kayak mesin cuci, AC dan segala macam. Kan banyak aplikasi untuk reseller nih. Saya join juga. Wow, keren tuh ya. Kayak gitu. Mudah-mudahan kalau saya ke Palembang bisa ketemu ya Pak Yulian. Insya Allah, ya. Insya Allah. Oke, Coach, itu aja, Coach. Terima kasih. Oke, mungkin Ai boleh share informasi terlebih dahulu ya Coach Adit ya, izin share ya. Boleh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih nih kepada Bapak Ibu yang masih bergabung di webinar kita pada sore hari ini. Nah, aku pengen bagi-bagi informasi kepada Bapak Ibu yang khususnya tertarik banget kan pembahasan kita pada sore hari ini, di mana sharing-sharing tentang bisnis, kemudian dalam meningkatkan daya ungkit, dan bisa membuat bisnis itu berjalan dengan optimal sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi pernah nggak sih merasa bisnis Anda itu berjalan di tempat, atau teman-teman yang sudah memiliki tim, tapi timnya itu juga tetap stuck di situ-situ aja? Atau teman-teman juga pernah merasa ketika mendirikan bisnis itu bingung arahnya mau kemana ya? Sampai teman-teman itu pernah memikirkan, tidak yakin, dan tidak mampu untuk memperluas bisnis yang teman-teman impikan. Wah, ini bahaya banget ya, sebagai pengusaha kan pastinya kita harus memiliki kemampuan, keinginan, atau motivasi yang tinggi ya, supaya kita bisa memperluas bisnis yang kita impikan. Oh my God, jangan-jangan teman-teman yang mengalami hal itu, merasakan itu, belum memiliki nih pengetahuan, metode, ataupun tools-tools untuk mengembangkan bisnis dan meledakkan omset bisnismu dengan cepat. Nah, kami akan membagikan nih khususnya corporate consulting kepada pelaku bisnis UMKM, business owner, bahkan para manajer perusahaan yang ingin divisinya bertumbuh lebih besar lagi. Serta mungkin ada teman-teman yang bergabung pada hari ini merupakan seorang coach yang ingin memfasilitasi para UKM-UKM yang untuk terus tumbuh dan berkembang. Gimana ya caranya? Nah, teman-teman bisa loh temukan jawabannya di pelatihan Business Toolbox. Apa sih yang akan dipelajari dari pelatihan ini? Nantinya teman-teman akan belajar bagaimana cara membangun pernyataan visi dan misi. Khususnya kan dalam berbisnis itu kita harus ada visi dan misinya agar lebih terarah ya. Kemudian menetapkan nilai-nilai perusahaannya seperti apa, budaya perusahaannya seperti apa, keyakinan dalam menjalankan usaha itu bagaimana, dan teman-teman juga akan belajar bagaimana memahami dasar-dasar menjalankan usaha. Ada elemen-elemen dalam mendatangkan keuntungan. Pasti dalam berbisnis kita mau ya bisnis kita tuh selalu untung, nggak mungkin buntung gitu ya, nggak mau rugi. Nah, nanti di pelatihan ini akan diajarkan oleh Coach Aditya, dan teman-teman juga akan diajarkan gimana sih cara kita menemukan ceruk pasar yang tepat, seperti yang tadi sudah Coach Adit bahas. Kalau kita menjual sesuatu pastinya harus sesuai target market, ceruk pasar gitu. Nah, di pelatihan ini akan diajarkan oleh Coach Adit. Teman-teman juga akan belajar mengenai menetapkan keunikan dan garansi. Jadi setiap dalam punya produk itu kita harus punya loh keunikan tersendiri atau garansi seperti apa yang harus diberikan kepada customer kita. Selain itu teman-teman juga akan belajar mengenai cara atau strategi mendatangkan prospek, perencanaan pemasaran yang sederhana, strategi untuk mengubah yang tadinya jadi calon menjadi pelanggan, kemudian sasaran pendapatan tahunan, menetapkan sasaran keuntungan tahunan, dan menetapkan perencanaan atau setting plans untuk mencapai goals-goals yang sudah ingin diimpikan. Nah, teman-teman, jadi semua materi ini yang akan diajarkan di pelatihan Business Toolbox. Selain itu, fasilitas apa sih yang akan teman-teman dapatkan? Teman-teman akan mendapatkan e-sertifikat ya teman-teman, kemudian ada e-modul, dan jangan khawatir, teman-teman akan mendapatkan akses rekaman kelas selama sebulan. Dan teman-teman bisa diskusi loh seumur hidup dengan Coach Aditya Amijaya di WA Group, karena nantinya teman-teman akan dimasukkan ke dalam grup, jadi teman-teman bisa diskusi terkait bisnis yang sedang dijalankan, ada problem-problem apa sih yang ditemui di lapangan, boleh banget langsung konsul bersama Coach Aditya Amijaya. Nah, berikut adalah kredensial atau pengajar dari Business Toolbox, yaitu Coach Aditya Amijaya PCC. Beliau adalah seorang pengusaha dan eksekutif coach dengan pengalaman lebih dari 2.900 jam melakukan coaching, sudah mendampingi klien dari berbagai macam industri seperti agensi asuransi, perhotelan, pabrikasi, manufaktur, pelayaran, klinik kesehatan, minyak dan gas, teknologi informasi, dan lain-lain. Beliau juga memiliki kredensial Professional Certified Coach oleh ICF, kemudian teregistrasi dalam ICF Mentor Coach, dan sekaligus member dalam ICF Global,
pemilik dan pengajar Strategi Business Coaching Certification ACSTH 75 jam, dan beliau memiliki pengalaman organisasi profesi menjadi Program Direktur of ICF Jakarta periode 2016 sampai dengan 2018, Presiden Elek ICF Jakarta periode 2019 sampai dengan 2020, Presiden ICF Jakarta periode 2021 sampai dengan 2022, dan Dewan Pengawas ICF Jakarta periode 2023 sampai dengan 2024. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, kapan sih pelatihan Business Toolbox ini diadakan? Teman-teman bisa catat, bisa book your calendar teman-teman di hari Sabtu dan Minggu, tanggal 15 sampai 16 April 2023, dari jam 9 sampai dengan jam 3 sore, live via Zoom ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa catat nih waktunya, oke? Oke, udah dihafal teman-teman waktunya. Jangan lupa untuk kosongkan agenda untuk pelatihan Business Toolbox ini. Nah, berikut adalah beberapa testimoni dari alumni-alumni kami ya teman-teman. Aku bacakan salah satunya. Saya suka Coach Adit karena beliau penampilannya tenang, kalem. Jadi kalau seorang coach kan lebih banyak mendengar, menyimak dengan baik. Dan secara implementasi beliau dapat banget durasi pelatihan dan teknik-teknik di kelas, tenang, kalem, dari isi materi bobot dan studi kasusnya. Saya melihat beliau sangat kompeten sekali. Pelatihannya daging banget. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya sih, berapa sih investasi pelatihan Business Toolbox ini ya, dengan materi-materi yang super kece tadi yang sudah aku sebutkan. Untuk investasi normalnya harganya Rp4.900.000 per orang ya, teman-teman bisa catat ini investasi normalnya. Namun ketika itu teman-teman jangan khawatir, teman-teman akan mendapatkan investasi spesial. Nah, di sini ada super early bird sampai dengan 5 April itu harganya Rp1.500.000 per orang. Untuk yang early bird-nya Rp2.500.000 itu sampai dengan 10 April ya teman-teman. Teman-teman bisa catat di waktunya. Dan teman-teman yang datang di webinar sore hari ini, jangan khawatir banget, ada harga eksklusif spesial banget untuk teman-teman yang sudah bergabung di webinar hari ini ya teman-teman. Nah, ini kan harga early bird-nya nih, aku udah spill. Nah, untuk teman-teman yang datang di webinar ini, teman-teman mendapatkan harga Rp1.300.000 per orang. Wah, luar biasa banget kan? Nah, harga ini khusus untuk teman-teman yang join di webinar hari ini, bisa berlaku sampai dengan besok pada tanggal 5 April 2023 sampai dengan pukul 3 sore ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa screenshot layarnya dan segera hubungi saya via WhatsApp di nomor 0812-8214-1910. Sekali lagi 0812-8214-1910. Jadi harga ini spesial untuk teman-teman yang join di webinar sore hari ini. Oke teman-teman, terima kasih. Oke Coach Aditya. Coach, ada pertanyaan nih dari Pak Den Manda Al-Fakir. Satu pertanyaan. Boleh ya Coach Adit ya, sebelum kita menutup perjumpaan kita sore hari ini. Kak, bagaimana cara mengatur strategi marketing nih Coach nih? Cara mengatur strategi marketing itu seperti apa sih Coach Adit? Ya, ini pertanyaannya singkat tapi jawabannya panjang nih. Karena ini konsep banget ya, yang ditanyakan ini konsep gitu ya. Cuman balik lagi kalau BUMN, kalau UMKM itu kan kita nggak konsep-konsep banget. Yang penting kita ini ya. Strategi marketing gitu ya. Menurut saya sebetulnya apa sih tujuannya? Tadi kan balik lagi, marketing itu tujuannya apa? Ya kan? Mendatangkan prospek. Itu yang pertama ya. Yang kedua dari prospek itu ya lanjutnya ke sellingnya ya, bagaimana mengkonversi menjadi customer. Dari customer bagaimana agar terjadi revenue gitu kan. Dari revenue bagaimana supaya terjadi profit gitu ya. Dari profit apa? Jadi profit itu bukan akhir gitu. Yang akhir apa? Cash gitu ya. Teman-teman berbisnis supaya dapat cash ya, bukan untuk dapat profit gitu. Ya. Karena apa yang tercermin dalam profit belum tentu tercermin di cash-nya gitu. Nah, jadi 5 itu aja sih sebetulnya yang perlu kita pikirin gitu ya. Bagaimana mendatangkan prospeknya, bagaimana mengkonversinya menjadi benar-benar customer. Dari customer ini bagaimana supaya bisa meningkatkan bisa mendatangkan omset atau revenue, dari revenue bagaimana supaya menghasilkan profit itu deh gitu ya. Itu cashnya nanti ada lagi sih caranya, cuman yang penting sampai situ dulu gitu ya. Itu yang jadi
payungnya itu secara ininya ya, secara garis besar ya, atau pilarnya itu deh, pilarnya gitu. Nah sekarang tinggal bagaimana mendatangkan prospek. Nah saat ini kalau di bisnis coaching toolbox tadi tuh saya akan bisa memperkenalkan, karena basicnya adalah ini ya, guerrilla marketing ya di sini yang digunakan ya, itu bisa sampai 50 sampai 60 strategi tergantung dari industri atau bisnis, yang 60 strategi yang bisa diterapkan, cuman itu tadi ya, tergantung dari bisnisnya gitu. Nanti silakan nanti kalau mau diskusi lebih detailnya ke saya gitu ya, nomornya gitu ya, supaya lebih customize dengan bisnisnya atau usaha yang Bapak sedang jalankan, atau Bapak atau Ibu yang sedang dijalankan gitu ya. Tapi itu tadi rangkainya adalah bagaimana mendatangkan prospek, bagaimana mengkonversi prospek itu menjadi pembeli, dari pembeli itu bagaimana supaya mendatangkan omset, dari omset bagaimana menjadi profit gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.